Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jusneni, NIM 10571130919, kelas FM 19C. Adapun untuk topik yang saya pilih yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Pengukuran rasio solvabilitas dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu 1. Mengukur rasio-rasio neraca dan sejauh mana pinjaman digunakan untuk permodalan. 2. Melalui pendekatan rasio-rasio laba rugi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan perusahaan. 1. Debit to asset ratio. 2. Debit to equity ratio. 3. Long term debit to equity ratio. 4. Times interest earned. 5. Fixed charge coverage. Sesuai dengan jurnal yang saya ambil yaitu analisis rasio solvabilitas terhadap kinerja keuangan PT Garuda Indonesia di masa pandemi. Debit to asset ratio. Pada tabel tersebut memperlihatkan rasio yang berfluktuasi. Pada tahun 2017 menghasilkan nilai rasio 75,09% yang kemudian meningkat di tahun 2018 sebesar 9,51 dengan nilai rasio menjadi 84,60%. Kemudian terjadi sedikit penurunan pada tahun 2019 sebesar 0,77 menjadi 83,83%. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 sebesar 20,77 menjadi 104,60%. Untuk keempat tahun tersebut ternyata jauh di atas rata-rata nilai industri yaitu 35%, yang menyebabkan perusahaan dinilai kurang baik dalam pengelolaan kinerja keuangan. Nilai debit to asset ratio periode 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan daripada periode yang telah berlalu. Hal tersebut dapat menyulitkan perusahaan dalam memperoleh pinjaman, terlebih pada tahun terakhir PT Garuda Indonesia sepenuhnya dibiayai oleh hutang. Untuk debit to equity ratio, sama seperti analisis sebelumnya. Debit to equity ratio menunjukkan rasio yang berfluktuasi pada tiap tahunnya. Tahun 2017 menghasilkan rasio 301,43% dan kemudian meningkat jauh sebesar 248,06 menjadi 549,49% di tahun 2018. Lalu terjadi sedikit penurunan pada tahun 2019 sebesar 31,18 menjadi 518,31%. Pada tahun 2020 ternyata nilai debit to equity ratio mengalami keanjlokan sebesar 2.792,8 menjadi minus 2.274,29%, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa debit to equity ratio pada PT Garuda Indonesia sangat jauh dari standar industri yaitu 90%. Sama seperti halnya pada debit to asset ratio. Semakin jauh rasio tersebut dari rata-rata standar industri,
maka semakin buruk perusahaan dalam mengelola kinerja keuangannya. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan akan sangat sulit untuk mendapatkan pinjaman, dikarenakan pada sisi debit to equity ratio perusahaan sepenuhnya juga dibiayai oleh utang. Kesimpulannya yaitu